Tidak lama ini program televisi Mata Najwa mengundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istrinya pada Rabu 6 Juli 2022. Mengutip dari suara.com, dalam acara Mata Najwa yang diunggah di akun YouTube Najwa Shihab, Najwa sempat menanyakan pendapat Ridwan Kamil terkait tuduhan meninggalnya Eril yang sengaja demi politik. Menurutnya, fokus pencarian Eril merupakan hal yang paling utama. Tidak hanya itu saja, istri Ridwan Kamil yakni Atalia Pratia menilai bahwa isu tersebut sangat jahat yang katanya disengaja. Tentunya, pendapat tersebut sangat melukai hati Ridwan Kamil beserta istrinya. Mendengar pertanyaan tersebut, Ridwan Kamil dan istrinya tidak menyangka terjadi kehebohan tersebut. Ia pun tidak menyangka kabar hilangnya Eril mendapat banyak tanggapan. Mulai dari komentar netizen yang merasa empati, hingga berbagai paranormal yang dinilai tidak memiliki empati. Akan tetapi, Ridwan Kamil sangat berpegang teguh dengan pepatah Arab yang berbunyi, "Kalau kamu merespon orang gila, maka kamu ikut gila." Jadi, menurut Ridwan Kamil, memang tidak perlu direspon hal-hal yang di luar nalar dan etika. Saya bisa membayangkan betapa sedihnya seorang Ridwan Kamil kehilangan putra sulung di usia emas. Tidak ada kesedihan yang lebih menyesakkan dibanding kehilangan orang yang dicinta selama-lamanya. Begitulah kehidupan. Hakikatnya, apa yang kita miliki dan kita cintai tidak akan abadi. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki dan kita kasihi saat ini hanyalah titipan Tuhan. Sebab kita tidak dapat mempertahankan hal itu dengan cara apapun. Hal ini penting bagi kita sebagai manusia agar tidak menjadi insan yang tamak dan rakus, terutama dalam mencari harta duniawi. Saya salut untuk ketegaran Ridwan Kamil menyikapi musibah ini. Pada hakikatnya, sebagai manusia, kehilangan sesuatu merupakan sesuatu yang niscaya. Satu persatu, apa yang kita miliki dan kita cintai pasti akan hilang. Kita pun akan hilang, dan tentu akan mendatangkan duka bagi orang yang merasa memiliki dan mencintai kita. Saat kita memilih untuk menikahi seseorang sebagai pendamping hidup kita, saat itu juga kita harus sadar bahwa suatu saat kita akan ditinggalkan olehnya. Entah ditinggalkan karena meninggal dunia atau karena bercerai. Kita boleh merasakan kebahagiaan bisa memiliki pendamping hidup yang kita cintai. Namun, kita juga perlu menyiapkan mental, hati, dan pikiran untuk menghadapi situasi terburuk, yaitu berpisah dengan pasangan kita. Entah karena meninggal dunia atau karena bercerai. Analoginya konyol kayak orang tidak sekolah. Kadang perkataannya tidak beradab dan kurang ajar. Kadang memaki dengan bahasa yang tidak beradab. Ini adalah tanda orang tak pernah ngaca. Suka bicara soal kebobrokan orang lain, tapi tidak sadar kebobrokan diri sendiri jauh lebih parah. Orang seperti Kadal ini pasti mudah dapat dukungan dari kelompok penjual agama dan pengobrol surga. Tapi ketabahan Ridwan Kamil dan keluarga ini dianggap oleh beberapa kelompok sebagai upaya politiknya sebagai gubernur. Namanya saja barisan sakit hati. Orang sebut saja Kadal. Ini mungkin sudah langganan mengkritik, tapi kebanyakan tanpa logika dan akal sehat. Nalar di otaknya kurang lebih sama seperti mereka. Ngomong sembarangan tanpa dipikir, ibarat sopir angkot ngegas mobilnya secara ugal-ugalan tanpa rem. Kacau parah. Orang sedang berduka pun dinyinyirin seperti itu. Kok bisa ya ada orang seperti itu di dunia ini? Wafatnya Eril sempat dituduh sengaja demi politik. Ridwan Kamil beri sindiran. Kalau kamu merespon orang gila, maka kamu ikut gila.